Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas materi ya mengenai persamaan garis lurus. Untuk soal-soalnya ya kita lanjut di video berikutnya ya, karena saya mau bahas materi dulu nih. Ini ada yang request ya, persamaan garis lurus, gradien gitu ya, pusing banget gua di katanya ya. Nah, ini ya teman-teman ibarat belajar dari nol persamaan garis lurus, karena sepengalaman saya mengajar pun ya di Integral Education ini banyak teman-teman yang lupa akan materi ini ya, karena ini kan sebenarnya materi SMP kelas 8 ya kalau nggak salah ya, kelas 8. Nah, terus di pengetahuan kuantitatif UTBK itu dimunculkan lagi gitu ya, sementara di SMA jarang dibahas secara detail, diulang gitu jarang ya, paling cuman muncul di soal-soal kecil doang gitu ya. Jadi mungkin detail-detail materi yang seperti ini teman-teman lupa ya. Seperti yang udah tadi saya sampaikan, ini ibarat teman-teman belajar dari nol. Jadi pengertian persamaan garis lurus gitu ya, gradien dan seterusnya. Ini hubungan antar garis yang tegak lurus sejajar itu tuh apa sih gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini. Oke. Nah, sebelumnya ini saya mau menginformasikan ya teman-teman ya. Ini saya punya kelas nih ya, les privat dan kelompok untuk jenjang SMA, terutama untuk UTBK ya, UTBK SNBT mendatang ini. Untuk kelas 10 dan 11 juga bisa ya, jadi matematika, fisika, kimia, biologi, ada ekonomi juga, bahasa Inggris juga gitu ya. Nah, ini ada siswa-siswa kami ya, yang kebetulan sudah lulus di UI, ya ilmu gizi lewat SNMPTN atau SNBP kalau sekarang. Nah, dari UGM juga ya, kemudian ada teman-teman yang lain di belakang. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke subbab yang pertama. Apa sih persamaan garis lurus itu gitu ya. Lihat pengertiannya. Persamaan garis lurus itu adalah persamaan dua variabel yang membentuk sebuah garis linear, lurus. Jadi linear tuh lurus ya, dengan kemiringan tertentu pada diagram koordinat. Titik-titik yang dilalui garis lurus merupakan titik-titik yang memenuhi persamaan garis itu. Nah, bentuk umumnya bisa seperti ini, Y sama dengan MX plus C, atau AX plus B sama dengan C. Ya, jadi ini sama ini sebenarnya sama, cuman beda penyajian aja. Yang atas disajikan dalam Y sama dengan ya, yang bawah ya disajikan dalam AX plus BY. Jadi sesuatu X tambah sesuatu Y sama dengan konstan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, ini adalah persamaan garis lurus. Titik-titik yang dilalui garis lurus merupakan titik-titik yang memenuhi persamaan garis tersebut. Nah, garisnya tuh ini nih, Y sama dengan 2X plus 1. Garisnya kayak gini. Kok bisa kayak gini? Nanti akan kita bahas, oke? Tapi teman-teman terima dulu, ini adalah garis Y sama dengan 2X plus 1. Nah, perhatikan. Titik min 1,1, mana? Di sini kan? Nih yang saya kursorin, ya. Dan 1,3, ini nih. 1,3 ini kan? Nah, dia kan dilalui oleh garis tuh, ya kan? Karena apa? Karena kalau saya substitusi min 1,1 ke sini dan 1,3 ke situ, hasilnya benar. Lihat nih, yang min 1,1 ya. Min 1,1 artinya X-nya ganti min 1, Y-nya ganti min 1 ya. Jadi min 1 sama dengan 2 kali min 1 plus 1. Ini kan benar nih. Min 2, 2 kali min 1 kan min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Tuh, benar kan min 1 kan? Nah, terus yang 1,3 juga sama. X-nya saya ganti 1, Y-nya saya ganti 3 ya. Itu 3 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 nih ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 loh, bener kan? Nah, jadi titik-titik yang dilalui sepanjang garis ini, kalau kita substitusi ke sini itu pasti bener ya. Dua titik ini hanya contoh sih ya, min 1, min 1 dan 1,3 itu hanya contoh. Selebihnya ya banyak, ini kan ada 0,1 ya, ini ada setengah, 2 gitu ya, banyak pokoknya ya, sepanjang garis ini. Oke, nah sekarang kalau misalkan teman-teman nemuin soal kayak gini gimana? Titik 2, A-5 dilalui oleh suatu garis, ini dia. Berapakah nilai A? Nah, konsepnya tadi udah saya kasih tahu. Kalau titik dilalui oleh garis ya, atau garis melalui titik, berarti titik itu kalau dimasukin ke sini bener ya, boleh. Nah, karena titik tersebut melalui garis, maka nah ini saya substitusi nih. 2 kali X, X ganti 2, 3 kali Y, Y-nya ganti A-5. Ya sudah, ini kan persamaan satu variabel. Ya 3-nya tinggal saya kalikan, 2 kali 2, 4 ya. Ini min 3A plus 15. Oke. Nah, berikutnya ini min 3A plus, ya ini 19 ya, seperti biasa. Terus saya pindahkan jadi min 12, ya 7 kurang 19. Kemudian saya bagi 3, ya bagi min 3, A-nya adalah 4. Nah, gini. Oke. Berikutnya, konsep mengenai titik potong dua garis. Adalah titik X, Y yang sama-sama dilalui oleh kedua garis tersebut. Itu namanya titik potong kedua garis. Contoh,
tentukan titik potong 2 garis X plus Y sama dengan 1 dan X plus 4Y sama dengan 7. Nah, titik potong 2 garis jadi apa? Titik yang sama-sama dilalui oleh kedua garis. Cara nyarinya gimana? Dengan eliminasi. Ya, jadi persamaan 1 saya punya yang bawah, persamaan 2 saya punya yang atas. Jadi yang bawah tuh yang ini ya, yang saya maksud ya. Yang atas yang ini. Nah, ini langsung saya kurangkan aja ya. Kalau teman-teman nganggap persamaan satunya ini, persamaan keduanya ini boleh nggak? Boleh ya. Ini supaya positif aja kalau saya kurangkan. Karena ini udah sama-sama X nih ya kan, tinggal saya kurangkan ya. Nah, saya kurangkan seperti ini. Jadi saya dapati 3Y sama dengan 6 ya. 4Y kurangi Y kan 3Y. Terus 7 kurangi 1, 6 ya. Jadi sekarang Y-nya tinggal saya jadikan Y sama dengan gini. 6 dibagi 3 itu adalah 2 ya. Jadi Y-nya 2. Nah, dengan substitusi ya, saya akan substitusi ke persamaan ini yang pertama. Mau yang kedua boleh nggak? Boleh ya. Kita substitusi yang pertama aja yang gampang ya. X plus 2 sama dengan 1 ya. 2-nya saya pindah. Jadi X sama dengan min 1. Oh, jadi titik potongnya adalah X, Y min 1, 2. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat sketsa gambarnya, lihat nih. Ini yang hijau dan yang biru, ini merepresentasikan kedua garis ini. Ya. Titik potongnya di sini kan? Nih, di titik min 1, 2 kan? Ini nih. Bener kan ya? Min 1, 2 ya. Jadi adalah titik yang sama-sama dilalui oleh kedua garis tersebut. Hanya satu ya pastinya ya, hanya di sini doang ya. Oke. Titik potong kedua garis itu pasti cuma satu, asalkan garisnya nggak berimpit atau sejajar. Oke, paham ya? Nah, berimpit, sejajar, tegak lurus nanti akan kita bahas di subbab berikutnya. Oke? Nah, ini kita lihat selanjutnya apa ini? Oh, gradien ternyata ya. Nah, ini nih yang katanya teman-teman, oh gradien tuh apa sih gitu ya. Dari dulu tuh masih nggak paham gitu gradien. Nah, kita lihat di sini. Apa sih gradien garis lurus gitu ya? Nah, gradien dinotasikan dengan M adalah tingkat kemiringan dari suatu garis. Jadi seberapa miring garis itu ya itu adalah disebut sebagai gradien. Yang merupakan apa? Perbandingan perubahan komponen vertikal delta Y terhadap komponen horizontal delta X ya. Jadi kalau lebih lanjut ya, kalau garis melalui titik ini X1, Y1 dan X2, Y2, maka apa? Gradiennya atau M-nya, tadi gradien apa? Perbandingan perubahan komponen vertikal atau delta Y terhadap komponen horizontal atau delta X. Jadi delta Y per delta X seperti ini ya. Nah, kalau garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka perubahan delta Y-nya apa? Berarti Y2 min Y1, selisihnya kan? Terus kemudian delta X-nya berarti X2 min X1 ya. Kalau mau dibalik pun boleh ya, Y1 min Y2, X1 min X2 gitu pun boleh ya. Gak ada masalah. Contoh, tentukan gradien garis ini yang disajikan dalam gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Nah, jadi ini adalah gambar yang sama ya, gambar garis yang sama. Nah, kita suruh nyari gradiennya. Tapi menggunakan konsep ini dulu, perbandingan perubahan komponen vertikal Y terhadap komponen horizontal delta X. Kita belum mencari gradien dari persamaan garis itu belum. Kita hanya melihat dari gambar aja, ya. Kita lihat perubahan komponen vertikalnya berapa? 3. Misalkan kita pakai acuan di sini nih. Ya kan, kita lihat acuan di sini ya. Yang vertikal ya, misalkan dari sini nyampe sono. Nah, dari sini ya yang saya kursorin sampai sini ya. Ini kan ada segitiga siku-siku nih ya kan. Nah, perubahan komponen yang vertikal itu kan 3. Ini kan vertikal kan yang tegak gini ya. Nah, yang tegak seperti ini kan 3. Nah, terus yang horizontalnya adalah 4. Ya, seperti ini, 4. Ini kan sini ke sini 4 ya. Yang datar itu 4. Ya, jadi gradiennya adalah 3/4. Oke, nah sekarang kalau misalkan saya lihat yang gambar di sini pun ya sama, sebenarnya ini nggak harus acuannya 0,0 nggak, kita boleh pakai acuan dari mana aja. Misalkan saya mau ngacu dari sini nyampe sono, nah pun boleh. Berarti gini ya, set, set. Nah ini nih di sini siku-sikunya, set. Nah komponen vertikalnya berarti ini kan 3 kan, dari sini ke sini kan ya, 3. Kemudian komponen horizontalnya atau datarnya yang ini sampai sini adalah 4 ya, jadi 3/4. Oke, nah berikutnya kalau garisnya dari kiri ke kanan naik, ya kan, gradiennya positif. Oke, makanya saya tulis 3/4 di sini positif. Dari kiri ke kanan dia naik, ya, kiri ke kanan dia naik. Jadi gradiennya adalah 3/4. Nah sekarang kita lihat contoh lagi ya, tentukan gradien garis ini yang disajikan dalam gambar berikut ini. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, kita mau nyari acuan dari mana nih? Misalkan dari sini ya. Atau dari sini deh, dari sini ya. Dari sini saya mau nyampe sini aja. Oke, berarti dari sini nyampe sini ya. Berarti kan ini siku-sikunya di sini kan? Set. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat perubahan komponen vertikalnya berapa?
Yang vertikal berarti yang ini yang datar ya. Dia adalah 2 ya, 2 satuan ini ya. Terus yang datarnya berapa? Yang sini ke sini? Ya, ini adalah 4. Ya, horizontalnya adalah 4. Nah, jadi gradiennya adalah min 2/4 atau min setengah. Kenapa min? Karena gradiennya dari kiri ke kanan dia turun. Bukan gradiennya ya, garisnya ya. Garisnya dari kiri ke kanan dia turun. Kalau tadi contoh sebelumnya dari kiri ke kanan dia naik, ya kan? Garisnya naik seperti ngeng gini kan. Nah, ini garisnya turun. Nah, turun. Makanya gradiennya negatif. Oke, paham ya? Gitu. Nah, sekarang contoh lagi nih, suatu garis melalui titik 2,-10 dan 5,-1. Tentukan gradiennya. Nah, ini kan contoh yang ini ya. 2 garis ya, bukan 2 garis, 2 titik ya. Nah, 2 titik dilalui oleh 1 garis. Nah, maka gradiennya adalah ini dia. Ya, jadi X1Y1-nya saya ambil yang ini, X2Y2-nya saya ambil yang ini. Mau dibalik boleh nggak? Boleh, nanti hasilnya sama. Ya. Kemudian saya cari nih delta Y-nya. Delta Y kan perubahan Y. Y2 min Y1. Jadi min 1 min 10 gitu ya. X2 min X1 berarti 5 min 2. Ya, jadi saya dapat 9/3 yaitu 3. Oke, jadi gradien garis yang melalui 2 titik ini adalah 3. Oke. Nah, itu contohnya ya. Jadi gampang kan? Gampang lah ya. Nah, ini ada catatan mengenai gradien garis. Nah, ini udah saya sampaikan tadi ya. Jika garisnya naik, maka gradiennya positif. Naik itu maksudnya gimana? Dari kiri ke kanan ya. Bukan dari kanan ke kiri loh ya, dari kiri ke kanan. Oke, berarti dari kiri ke kanan set gini, garisnya naik ngeng gitu ya. Nah, berikutnya ini lawannya ya. Jadi kalau garisnya turun ya, dari kiri ke kanan dia turun gini set gini, maka gradiennya negatif. Nah, oke, berikutnya jika garisnya vertikal maka gradiennya 0. Nah, jadi vertikal tuh tegak gini ya, set ini tegak. Nah, itu gradiennya sama dengan 0. Ya, jadi dia tuh sangat curam gitu ya. Saking curamnya sampai nggak bisa dinaikin gitu ya, sampai nggak bisa dipanjat karena dia vertikal ya kan. Jika garisnya horizontal, maka garis tidak memiliki gradien. Jadi horizontal tuh seperti ini ngeng gini ya, horizontal. Garis tidak memiliki gradien. Oke, perhatikan. Gradiennya 0 sama tidak memiliki gradien itu hal yang berbeda ya. Kalau gradiennya 0 berarti dia punya gradien. Gradiennya berapa? Ya si 0 itu, gitu kan? Tapi kalau garis tidak memiliki gradien ya, ya udah dia emang nggak punya gradien kok. Gitu maksudnya ya. Oke. Nah, lihat di sini. Nah, ini garis vertikal X sama dengan 2. Jadi garisnya seperti ini. Ini kan garisnya kan lurus vertikal tegak gitu ya. Maka gradiennya ini adalah 0. Oke, paham ya? Nah, ini yang garis horizontal nih, Y sama dengan 3. Nah, ini ya lurus horizontal gini, gradiennya tidak ada. Ya, dia nggak punya gradien. Oke, paham ya? Jadi itu adalah pembahasan mengenai gradien. Nah, sekarang kalau di garis lurus ya, gradien itu direpresentasikannya gimana sih? Maksudnya di garis lurus tuh gradiennya itu menotasikannya di mana gitu ya. Nah, untuk garis yang berbentuk Y sama dengan MX plus C, gradiennya adalah M. Yang ini nih, angka ini doang. Simple kan? Kalau garis yang berbentuk AX plus B sama dengan C, gradiennya adalah min A per B. Jadi min dari koefisien X dibagi koefisien Y. Min A per B. Contoh, tentukan gradien garis Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, ini bentuk yang mana? Bentuk yang pertama ya, Y sama dengan MX plus C. Yaudah, ini gradiennya M ini, min 2, simple. Ya, gampang ya. Terus yang ini, tentukan gradien garis ini dia. Nah, perhatikan ini Y sama dengan kan? Y sama dengan. Nah, ini 3Y. Nah, berarti saya harus jadikan Y sama dengan dulu. Dengan cara kita bagi 3 semua ya. Jadi 12 bagi 3 4 gitu ya. 14 bagi 3 ya 14/3 gitu ya. Jadi gradiennya adalah yang ini nih. Ya kan, ini kan Y sama dengan MX plus C. Nah, nih gradiennya kan 4. Gitu. Nah, ini tentukan gradien garis 2X plus 5Y sama dengan 10. Nah, yaudah, ini bentuk yang kedua kan? Bentuk yang kedua ya, jadi tinggal min 2/5 ya, min koefisien X per koefisien Y. Min 2/5, sudah. Terakhir, tentukan gradien garis 4Y min 3X sama dengan 10. Ayo, berapa? Iya benar, jawabannya yang ini dia ya, min 3/4. Lihat bentuk umumnya. Ya, jadi bukan depan per belakang ya, tapi koefisien X per koefisien Y. Ini kan yang depannya Y ya. Berarti ini koefisien X-nya dulu ya kan, A per B kan. Jadi min 3/4. Jadi 3/4. Oke. Nah, akhirnya kita masuk ke sini nih, hubungan antar garis lurus. Nah, ini adalah materi yang sering banget keluar di UTBK ya. Jadi hubungan antar garis lurus yang katanya tegak lurus, sejajar gitu-gitu ya. Nah, sekarang saya mau misalkan dulu. Ada 2 garis. Saya punya 2 garis. Jadi
G1 ini garis ke-1 AX plus BY sama dengan C. Terus G2 ini garis kedua PX plus QY sama dengan R. Misalkan pula gradien G1 adalah M1. Ya, berarti apa? Min A per B kan orang garis yang bentuknya gini. Ingat baru tadi ini loh ya, min A per B. Terus gradien garis G2 itu adalah M2. Ya, jadi min P per Q berarti kan ya. Ini nih, garis G1 dan G2 akan berpotongan jika apa? Jika gradiennya nggak sama ya. M1 tidak sama dengan M2. Maka dia akan berpotongan di satu titik pastinya. Oke? Nah, sekarang kalau G1 dan G2 sejajar. Nah, sejajar ya. Berarti M1 sama dengan M2. Gradiennya sama. Oke? Nah, kalau tegak lurus ya, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, G1 dan G2 tegak lurus. Nah, G1 dan G2 berimpit. Nah, kalau berimpit berarti gimana? Kedua garis saling berkelipatan. Nah, saling berkelipatan tuh gimana? Ntar kita lihat ya. Nah, contoh. Tentukan kedudukan garis itu dan itu. Ya, jadi G1-nya ini, ya, G2-nya ini. Kedudukannya apa nih? Kita lihat. Garisnya gradiennya berapa aja? Jadi M1 berarti gradien ini ya, min 2 per min 1 seperti biasa ya. Jadi 2. Terus M2-nya ya berarti kan ini Y sama dengan MX plus C nih, ya kan? MX-nya M-nya min 1, terus C-nya 3. Jadi gradiennya min 1 ini. Nah, ini kan gradiennya beda. Ya, tidak sama. Maka kedua garisnya berpotongan. Nah, kalau mau cari titik potongnya di mana, ya dieliminasi substitusi biasa. Kayak yang tadi di contoh awal-awal. Oke? Contoh berikutnya. Tentukan kedudukan garis G1 dan G2. Nah, bagaimana kedudukannya terhadap garis G3? Ya, jadi G1 terhadap G2 gimana? Terus G1 terhadap G3 gimana? Nah, sekarang kita lihat dulu nih. G1 sejajar dengan G2 karena gradiennya sama. Ya, kita lihat di sini 2x plus 3y sama dengan 5. Ini 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, gradiennya kan 2 per 3 ya. Min 2 per 3 maksudnya. Ya, min 2 per 3. Nah, ini sama nih. Ya. Nah, sementara G1 berimpit dengan G3. Karena apa? G3 adalah kelipatan dari G1. 2 kalinya ya. Kalau kita lihat, G3 ini 4x plus 6y sama dengan 10. Ini kan, ini tinggal kalikan 2 ya kan. 2x kali 2 jadi 4x. 3y kali 2 jadi 6y gitu ya. 5 kali 2, 10. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Ini contoh lagi. Tentukan kedudukan kedua garis ini dan ini ya. Kita lihat gradiennya. M1 berapa? Min 2 per 4. Oke. Min setengah ya. M2 adalah MX plus C ya. Y sama dengan MX plus C gradiennya yang ini. Si 2. Nah, kita lihat. Iya sih, mereka gradiennya nggak sama ya kan. Berpotongan ini ya. M1 tidak sama dengan M2 ya kan. Tapi kalau kita lihat ini kalau dikalikan. Hasilnya min 1. Ya, berarti G1 dan G2 itu adalah tegak lurus. Ya, kalau tegak lurus ya pasti berpotongan di satu titik juga. Ya, itu. Nah, ini. Manakah garis yang tegak lurus dengan ini dia? Nah, ini kan yang paling sering dibingungkan teman-teman ya. Kalau udah konsep beginian tuh. Manakah garis yang tegak lurus dengan garis ini dia? Saya ada pilihan 2 garis, G2 atau G3 nih. Mana yang tegak lurus? Oke, lihat sini. Nah, ini kan udah 2Y nih. Ya, tinggal saya bagi 2 aja kan jadi apa? 6 bagi 2, 3, 3x ya. Ini jadi 5 per 2. Nah, ini adalah Y sama dengan MX plus C lagi nih ya. Jadi M1-nya adalah 3, ini gradiennya ya. Gradien garis ini adalah 3. Nah, sekarang kita lihat gradien garis 2 berapa? Min sepertiga kan, jadi min 1 per 3 ya. Terus gradien garis 3 min 2 per min 6. Ya, jadi sepertiga. Nah, kita lihat di sini M1 kali M2 ya. Jadi M1-nya 3. M2-nya min sepertiga dikalikan kan jadi min 1 tuh. Nah, karena M1 kali M2 itu sama dengan min 1, berarti garis G2 itu tegak lurus dengan G1. Ya, kalau saya cari M1 kali M3 gimana? Ya, jadi 3 dikali sepertiga itu kan 1 tuh. Nah, M1 kali M3 sama dengan 1. Nah, berarti nggak tegak lurus. Pokoknya harus sama dengan min 1 ya kalau tegak lurus. Oke, lihat berikutnya ada apa lagi di sini? Soal lagi ya, simulasi UTBK 2023. Di sini saya ambil dari web seperti biasa ya. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis ini dan ini di 2 titik yang berbeda gitu ya. Aduh, ini konsepnya berlari-lari kemana-mana ya. Jadi ada 2 garis ya. Garisnya mana aja nih di antara ini 1, 2, 3, 4 yang memotong G1 dan memotong G2 di titik yang berbeda. Oke, ini ada ABC-annya. Nah, kita kan tahu nih G1 dan G2 pastinya berpotongan. Karena garis G1 gradiennya berapa? Ya, min 2 ya, karena min 2 per 1, oke. Garis G2 gradiennya min setengah karena min
1/2 gitu ya. Nah, berarti kita perlu cari dulu nih titik potong G1 dan G2 ya. Ini pokoknya eliminasi biasa ya. Saya percaya teman-teman bisa ya. Jadi G1 saya kalikan dengan 2 ya, jadi seperti ini. Kemudian saya kurangkan dengan G2, Y-nya hilang jadi 3X sama dengan 6 gitu ya. X sama dengan 2. Nah, saya substitusi ke G2 ya. Jadi 2 plus 2Y gini sama dengan 2. Y-nya saya dapat 0. Nah, titik potongnya di 2,0. Oke, nah jadi kita mau cari garis mana aja sih gitu ya, yang memotong garis ini dan garis ini, tapi bukan di 2,0 gitu maksudnya ya. Dan dia harus motong. Nah, berarti syaratnya apa? Garis pada pilihan ini akan memotong G1 dan G2 di dua titik berbeda jika apa? Dia nggak sejajar sama G1 ataupun G2. Ya, jadi kalau garis yang di opsi ini sejajar dengan G1 ataupun G2, berarti kan dia nggak memotong garis ini di dua titik berbeda dong. Kan yang satu sejajar gitu loh, jadi nggak mungkin motong gitu ya. Dan juga dia nggak boleh melalui titik potongnya gitu ya, yaitu si 2,0 ini titik potongnya G1 dan G2 gitu. Berarti kita harus cari satu persatu dong. Ini catatan tadi saya simpan di sini. Oke, kita tahu bahwa M1-nya min 2, tadi udah saya bilang ya, M2-nya min setengah. Nah, kita lihat garis 1. Ya, garis 1 apa? Gradiennya adalah min 1 ya. Jangan tanya. Pokoknya Anda harus sudah tahu, pokoknya gradien garis 1 adalah min 1. Ya. Serta tidak melalui 2,0. Kenapa? Karena kalau saya substitusi 2,0 ke sini, salah ya kan? 0 sama dengan 5 kurang 2, ya kan salah tuh ya. Nah, jadi pernyataan pertama benar. Ya, jadi garis 1 ini tidak ada yang sejajar dengan mereka ya. Taunya nggak sejajar gimana? Ya nggak ada yang gradiennya sama ya. Serta dia tidak melalui 2,0. Memenuhi semua syarat ini. Gitu ya. Nah, sekarang garis 2. Garis 2 gradiennya M-nya sama dengan 1. Nih, nempel di X kan 1 ya. Tetapi garis 2 ini melalui 2,0. Karena apa? Saya substitusi 2,0 ke sini ya. 0 sama dengan 2 kurang 2. Nah, benar kan ini kan pernyataan yang benar? Nah, jadi garis kedua salah gitu ya. Walaupun ya ini nggak ada yang sejajar ya. M sama dengan 1 ini kan nggak ada yang sama nih. Ya, jadi ketiga garis ini nggak sejajar. Tapi dia melalui 2,0 ya. Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua ini. Nah, sekarang garis ketiga. Ya, gradiennya berapa? 3 ya kan, ini 3 ya. Serta tidak melalui 2,0. Nah, ini benar juga ya. Cek sendiri pokoknya ini nggak melalui 2,0 kok. 0 sama dengan 3 kali 2 dikurang 1. Nah, itu adalah salah ya. Jadi pernyataan ketiga benar. Nah, yang terakhir ya, gradiennya min 2. Ini kan min 2 kan gradiennya kan. Nah, ini sejajar dengan G1. Nah, makanya garis keempat ini nggak mungkin memotong G1 dong. Nah, padahal dia mintanya yang memotong dua garis ini di dua titik yang berbeda. Nah, jadi garis keempat ini salah. Oke ya, 1-3 benar. Nah, berarti jawabannya yang B. Ya, lanjut. Lanjut dong. Ini apa ini? Nah, ini yang terakhir, membuat persamaan garis lurus. Jadi kayak yang tadi saya bilang ya, garis-garis itu persamaannya Y sama dengan 2X plus 3. Nah, itu tuh asal-usul dari mana sih? Dari sini. Jadi ada dua kasus. Kasus 1, kalau kita pengen bikin persamaan garis lurus, diketahui gradien, yaitu M, dan titik yang dilalui, atau X1, Y1, titik yang dilalui itu ya. Cukup satu aja. Maka persamaannya ini dia. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, substitusi aja nanti gampang ya. Nah, kasus 2, jika diketahui dua titik ya yang dilalui ya, X1 Y1, X2 Y2. Nah, maka nanti persamaannya jadi seperti ini. Y min Y1, Y2 min Y1 per gitu ya. X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Atau kita bisa juga nih mencari dulu gradiennya. Jadi kita cari dulu gradiennya ya yang melalui A sama B. Pakai rumus ini rumus di slide sebelum-sebelumnya ya, jangan lupa. Kemudian kita pakai salah satu titik A atau B gitu ya. Terus pakai rumus di kasus 1. Gitu, paham ya? Nah, sekarang contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan bergradian 3. Nah, berarti titik ini adalah titik yang dilalui X1 Y1. Nah, ini adalah gradiennya atau M-nya. Tinggal kita susi-susi ya kan? Susi-susi ya lah. Ya, gunakan kasus 1. Yuk, susi-susi ya, bukan susi-susi ya. Substitusi ya. Y min 5 sama dengan 3 dikali X min 2. Ya sudah, saya dapat seperti ini. Y plus 5 sama dengan 3-nya masuk, 3X min 6 ya. Jadi Y sama dengan 3X min 11, 5-nya saya pindah ya. Nah, ini udah benar. Tapi kalau di ABC-an nggak ada, boleh
kita sajikan dalam bentuk seperti ini. 3x-nya saya pindah, y min 3x sama dengan min 11, saya kalikan min 1, ya jadi 3x min y sama dengan 11. Oke, jadi benar, dua penyajian ini benar semua. Sekarang contoh berikutnya, garis G melalui titik 5,4 dan 1,2. Titik mana yang dilalui garis G gitu ya. Titik-titiknya tuh ini A, B, C. Mana yang dilalui oleh garis G? Garis G melalui titik 2 ini kan. Nah, berarti kita harus cari dulu dong persamaan garis G. Nah, ini melalui 2 titik, makanya kita gunakan kasus yang kedua. Jadi ini X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Substitusi ya. Y min 4, terus 2 min 4 gitu. Terus ini X min 5 per 1 min 5 ya. Matematika seperti biasa ini ya. Pokoknya tinggal dioperasikan ya. Saya kalikan silang ya. Masukkan 4 sama 6-nya. Seperti ini. Saya pindahkan ya min 6x jadi seperti ini ya. 16-nya saya pindah ke sana jadi min 14. Saya kalikan min 1 semua jadi positif. Saya bagi 2 sekaligus ya jadi seperti ini. 3x plus 2y sama dengan 7. Nah, kita cek satu-satu lah ya. Jadi A, B, C mana nih yang melalui garis G atau yang dilalui garis G. Nah, yaitu adalah titik C ya. Karena kalau 1,2 saya masukkan ke sini, itu benar hasilnya 7 ya. Jadi 3 kali 1 tambah 2 kali 2 ya, itu adalah 7. Sementara titik A dan B tidak memenuhi. Ya coba sendiri ya, ini nggak akan memenuhi kok. Oke gitu ya. Nah sekarang, tentukan persamaan garis yang melalui titik ini dan tegak lurus garis ini. Nah ini nih yang kadang-kadang Anda pusing ya kan. Karena kita mau cari garis yang tegak lurus garis ini, gradiennya yang kita pakai itu berapa sih gitu ya. Nah, gradien garis G1 itu kan min 2. Nah, kita tahu kalau kedua garis tegak lurus ya, gradiennya kalau dikalikan hasilnya berapa? Min 1 gitu ya. Nah, berarti saya mau misalkan garis yang akan kita cari adalah garis G2. Karena mereka tegak lurus, ya berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M2 ini kan yang mau kita pakai. Ya, jadi M1-nya min 2. Min 2 M2 sama dengan min 1. Jadi M2 sama dengan setengah. Ya. Oh, ini loh gradien yang mau kita pakai gitu, yang tegak lurus dengan ini. Nah, dia melalui 4,5. Nah, berarti kasus 1 dong. 1 titik dan gradien. Ya. Y min 5 ya sama dengan setengah kali X min 4. Ya, biasa ya. 2 saya kalikan ke sono, 2Y min 10 sama dengan X min 4. Jadi min X plus 2Y sama dengan 6 ya. Jadi saya pindah-pindah ya seperti biasa ya. Yaudah ini dia jawabannya. Atau misalkan boleh saya kalikan min 1 ya biar X-nya positif. Jadi X min 2Y sama dengan min 6. Nah gini juga benar ya. Nah ini contoh ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong garis ini dan ini serta sejajar dengan garis ini. Wah ini kompleks banget ini kayaknya ya. 3 garis lagi, ngapain ini ya? Dicermati soalnya. Garis melalui titik potong ini dan ini. Ya berarti kita cari dulu titik potong G1 dan G2. Ya, eliminasi biasa kan ini kan ya. Saya percaya Anda bisa mengeliminasi ya. Jadi G2 saya kalikan 2 ya, jadi seperti ini. Ya, saya kurangkan dengan G1. Ya. Jadi kalau saya kurangkan kan jadi 2x kurang 2x kan habis tuh. Ya kan? Terus 2y min 5y ya, jadi 7y. Terus ini min 4 min 10 jadi min 14 gitu ya. Jadi G-nya adalah min 2 ya. Saya bagi 7 ini. Nah, berikutnya min 2 ini saya substitusi ke X plus Y sama dengan min 2 ya. Jadi dapat X min 2 sama dengan min 2 ya. Jadi X sama dengan 0. Oh, jadi titik potongnya ada di 0, min 2 gitu ya. Nah, sekarang lihat. Karena kita mau cari garis yang sejajar dengan ini. Nah, ini sendiri gradiennya berapa? Min 3 per min 5 ya. Jadi min jadi plus 3 per 5. Oh, jadi karena sejajar kan gradiennya sama. Nah, ini nih gradien yang kita pakai berarti. Karena gradiennya sama kan. Jadi Y plus 2. Kenapa plus 2? Karena min 2 ya kan. Sama dengan 3 per 5 dikali X min 0. Ya. Jadi saya dapati ini 5Y plus 10 sama dengan 3X. Jadi 5-nya saya kalikan ke sono 5Y plus 10 ya kan. Ini tinggal 3X. Nah, saya pindah-pindah jadi seperti ini ya. 3X min 5Y sama dengan 10. Inilah persamaan garis yang kita cari. Kayak gitu ya. Jadi sekian materi dari saya. Gimana? Mantap pembahasan video panjang kali ini. Ya, yang penting teman-teman paham ya mengenai persamaan garis lurus. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya di komen. Kalau ada yang nggak paham silakan di rewind lagi videonya. Oke, saya sudahi video saya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you and goodbye. Dadah.